Selamat pagi para siswa yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam materi pendidikan agama dan budi pekerti kelas 12 SMA Saverius Lubuk Linggau. Baik para siswa yang terkasih, pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang syarat-syarat untuk sahnya perkawinan Katolik. Kalau dalam pertemuan sebelumnya kita berbicara berkaitan dengan sifat hakiki perkawinan Katolik, maka pada poin kali ini, pada materi pada pagi hari ini, kita akan berbicara tentang syarat-syarat sahnya perkawinan Katolik. Mari sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, para siswa yang terkasih, sekali lagi selamat pagi, selamat bertemu kembali. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, penuh syukur, dan dalam cinta serta kasih Tuhan selalu. Para siswa yang terkasih, dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang dua sifat hakiki perkawinan Katolik. Apa itu? Monogam dan tak terceraikan. Nah, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang syarat-syarat sahnya perkawinan Katolik. Artinya bahwa ketika sebelumnya kita sudah mempelajari tentang dua sifat hakiki perkawinan Katolik yang monogam dan tak terceraikan, maka kita akan melihat lebih dalam lagi bagaimana toh secara praktisnya ketika seseorang akan melangsungkan pernikahan atau perkawinan secara Katolik. Apa saja syarat-syarat sahnya perkawinan Katolik? Itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Dasar pembicaraan kita ketika berbicara tentang perkawinan Katolik itu adalah kitab hukum kanonik sebagaimana yang ada dalam sampul di sini, ya. Baik para siswa yang terkasih, mari kita masuk dalam materi pembelajaran kita. Nah, dalam perkawinan Katolik, agar suatu perkawinan atau pernikahan itu menjadi sah atau dianggap sah, itu dituntut 3 syarat fundamental. Apa itu fundamental? 3 syarat utama, syarat dasar, itulah ya. Apa saja 3 syarat dasar atau syarat fundamental dalam perkawinan Katolik itu? Pertama, bebas dari halangan-halangan kanonik. Atau bahasa kita sederhana mengatakan bebas dari halangan-halangan nikah. Dikatakan bebas dari halangan-halangan kanonik karena ada halangan-halangan perkawinan yang termuat dalam kitab hukum kanonik ini, dalam Kodeks Iuris Canonici ini, yang nanti akan kita bahas. Maka ketika seseorang melangsungkan pernikahan dalam gereja Katolik, itu pertama-tama harus bebas dari halangan-halangan yang tertulis dalam buku ini, dan juga halangan-halangan yang ditetapkan dalam aturan tata aturan gereja Katolik.
Maka saya nyatakan di sini bebas dari halangan kanonik atau halangan nikah. Itu syarat pertama. Syarat fundamental yang kedua, adanya konsensus. Apa itu konsensus? Kesepakatan nikah. Adanya konsensus atau kesepakatan nikah. Nah, keterangan lebih lanjut berkaitan dengan konsensus kesepakatan itu juga nanti akan saya jelaskan dalam pembahasan materi lebih lanjut di sini. Lalu yang ketiga, syarat yang ketiga, yakni dirayakan dalam forma kanonika. Apa itu forma kanonika? Dirayakan atau dinyatakan secara resmi menurut tata liturgis atau menurut tata peneguhan nikahnya. Maksudnya dirayakan di sini bukan maksudnya dirayakan seperti main kuda kepang, ada kuda kepang, ada organ misalnya kan. Lalu ada hiburan yang lainnya, bukan itu. Tetapi dirayakan dalam konteks di sini itu adalah dilangsungkan menurut tata aturan peneguhan nikah yang berlaku. Nah, kalau kalian lihat video tentang perkawinan sebelumnya dalam video sebelum-sebelumnya, itu kan kalian lihat dalam peneguhan perkawinan itu ada tata caranya, tata cara peneguhan nikah. Nah, itulah yang dimaksudkan di sini. Maka yang dikatakan dirayakan dalam forma kanonika di sini dinyatakan dalam tata aturan peneguhan nikah yang berlaku di gereja Katolik. Ini 3 syarat fundamental agar perkawinan Katolik itu menjadi sah. Maka ketika di judul saya nyatakan di situ syarat-syarat sahnya perkawinan Katolik. Agar satu syaratnya apa? 1. Bebas dari halangan kanonik atau halangan nikah. Yang kedua, adanya konsensus atau kesepakatan nikah. Yang ketiga, dirayakan dalam forma kanonika atau menurut tata peneguhan nikah yang berlaku dalam gereja Katolik. 3 syarat fundamental di atas, 3 syarat fundamental ini harus ada bersama-sama. Tidak boleh salah satu itu hilang. Misalnya konsensus atau kesepakatan nikah, iya, dirayakan dalam forma kanonika, iya, tapi dia terhalang kanonik, ya tentu tidak bisa. Atau misalnya syarat yang kedua ada, syarat pertama dan ketiga tidak ada, tidak boleh. Ketiga syarat ini harus ada secara bersama. Maka tidak boleh dihilangkan 3 syarat ini salah satu. Ya, sekali lagi, ketika syarat fundamental tersebut harus ada secara bersama-sama. Nah, ini 3 syarat sahnya perkawinan Katolik. Nah, dalam pembahasan lebih lanjut kita akan membahas satu persatu berkaitan dengan 3 syarat fundamental ini. Ya, tentu membahas tentang 3 syarat fundamental sahnya perkawinan Katolik pasti tidak akan selesai dalam pelajaran hari ini kan. Nah, tetapi yang akan kita bahas lebih lanjut itu adalah tentang ketiga hal ini. Apa itu halangan-halangan kanonik? Konsensus kesepakatan nikah itu seperti apa? Dirayakan dalam forma kanonika itu seperti apa? Itu yang juga nanti akan kita bahas dalam materi berkaitan dengan syarat-syarat sahnya perkawinan Katolik. Kita akan mencoba mulai dari yang pertama, dari syarat yang pertama. Bebas dari halangan kanonik atau halangan nikah. Perlu kita ketahui ya, bahasa lain dari halangan itu orang sering menyebut dengan istilah aral ya.
Maka aral nikah, halangan perkawinan sama. Bahasa lain dari halangan itu biasanya adalah aral. Ya. Nah, kita bahas dari poin yang pertama, bebas dari halangan kanonik atau halangan nikah. Dalam Kodeks 1983, dalam kodeks ini maksudnya, dalam kitab hukum kanonik ini, disebutkan ada 12 halangan yang menggagalkan perkawinan. Nah, di sini disebutkan ada 12 halangan-halangan khusus yang menggagalkan perkawinan. Lalu dua 12 halangan yang akan kita bahas di sini itu nanti akan terbagi dalam kelompok-kelompok tertentu. Maka ketika dinyatakan di sini bahwa bebas dari halangan-halangan kanonik atau bebas dari halangan-halangan nikah, itu berarti ketika seseorang akan menikah dalam tata aturan gereja Katolik, hukum gereja Katolik, dia harus terbebas dari 12 halangan sebagaimana yang akan kita sebutkan di sini. Apa saja 12 halangan yang menggagalkan perkawinan itu? Pertama, halangan yang berhubungan dengan martabat manusia, dengan martabat pribadi manusia, itu ada 3 halangan. Ya, ada 3 halangan. Pertama, umur, kedua penculikan atau raptus, dan yang ketiga kejahatan. Itu halangan yang berhubungan dengan martabat manusia, 3 halangan. Halangan yang kedua adalah halangan impotensi. Halangan ketiga adalah halangan ikatan nikah. Halangan keempat itu halangan yang berhubungan dengan ikatan religius, yang juga ada 3 halangan. Apa saja itu? Tahbisan, kaul kemurnian, dan beda agama atau disparitas kultus. Lalu halangan yang berhubungan dengan ikatan etis yuridis, berkaitan dengan tata hukum yang berlaku, maupun juga berkaitan dengan norma-norma. Di sini ada 4 halangan. Pertama, hubungan darah, kedua hubungan semenda, ketiga kelayakan publik, dan keempat hubungan adopsi. Inilah 12 aral atau halangan-halangan yang menggagalkan pernikahan secara Katolik. Ya. Apa saja 12 halangan itu? Nah, bisa kita lihat di sini ya, saya ulang lagi. Pertama, halangan yang berkaitan dengan martabat manusia. Ada 3 halangan. Ada 3 halangan. Umur, penculikan, kejahatan. Halangan yang keempat, ya, impotensi. Halangan berikutnya ikatan nikah, 5. Ya. Kemudian berhubungan dengan ikatan religius, 3. Maka 5 tambah 3 sudah 8 kan? Apa itu? Tahbisan, kemurnian, kaul kemurnian, dan disparitas kultus atau beda agama. Lalu halangan yang berhubungan dengan ikatan etis yuridis ada 4. 8 tambah 4 berarti 12. 4 halangan yang terakhir itu hubungan darah, hubungan semenda, kelayakan publik, dan adopsi. Itulah 12 halangan perkawinan. Jumlahnya ada 12, bukan 5. 5 ini pembagiannya, sahabat, pembagian. Tetapi dasarnya tetap 12.
Maka ketika kalian sebagai orang-orang Katolik, kalian yang beragama Katolik misalnya ya, kalian yang beragama Katolik, di gereja sering mendengar istilah pengumuman, misalnya ketika orang akan melangsungkan pernikahan. Akan dilangsungkan pernikahan antara si A dan si B. Si A berasal dari paroki ini, si B berasal dari paroki ini. Bagi umat yang mengetahui adanya halangan dari rencana perkawinan tersebut di atas, harap menghubungi pastor paroki. Seperti itu kan, pernah yang agama Katolik pasti pernah mendengar pengumuman seperti itu. Halangan, apa itu halangan yang dimaksudkan di situ? Ya 12 halangan ini. Maka ketika tadi dikatakan bagi umat yang mengetahui adanya halangan perkawinan. Nah, halangan perkawinan yang dimaksudkan halangan-halangannya ya 12 halangan ini. Gitu ya. Inilah 12 halangan atau aral perkawinan Katolik. Baik, kita akan membahas satu persatu. Kita akan mulai dari poin pertama, yakni berkaitan dengan umur. Dasar kita berbicara tentang halangan untuk umur itu ada pada kanon 1083. Saya bacakan dulu ya di sini. Pada kanon 1083 dikatakan seperti ini. Paragraf 1. Laki-laki sebelum berumur genap 16 tahun dan perempuan sebelum berumur genap 14 tahun tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah. Paragraf kedua, konferensi para uskup berwenang penuh menetapkan usia yang lebih tinggi untuk merayakan perkawinan secara licik. Itu bunyi dari kanon 1083. Nah, maksudnya di sini adalah sebagai berikut. Pertama, dalam kodeks, ketika saya berbicara tentang kodeks itu berarti sama artinya dengan kitab hukum kanonik ya. Dalam kodeks atau kitab hukum kanonik dikatakan di situ tadi bahwa umur minimum sahnya suatu perkawinan adalah untuk pria 16 tahun dan untuk wanita 14 tahun. Itu syarat minimum. Maka kalau belum mencapai umur itu belum boleh ya. Nah, ini. Lalu batasan minimum berkaitan dengan umur ini yang dilihat lebih pada sejauh mana calon yang bersangkutan itu mencapai kematangan fisik dan kemampuan untuk mengungkapkan kesepakatan nikahnya. Ya secara kodrati demikian ya. Artinya seseorang diharapkan menikah itu kalau sudah memiliki kematangan baik fisiknya, mentalnya, lalu kematangan segala-galanya. Maka pada umur ini, umur pria 16, wanita 14 itu diandaikan seseorang itu sudah mampu menggunakan akal sehatnya, mencapai kematangan baik fisik, kemudian moralnya, rohaninya, itu diharapkan bisa lebih dikatakan di situ bisa lebih matang dialah yang bersangkutan. Maksudnya seperti itu. Artinya dia dianggap dalam tanda kutip dewasa, gitu ya. Nah, ini syarat minimum sahnya perkawinan Katolik. Wah Pak, saya sudah mencapai 16 tahun Pak, cowok misalnya. Saya sudah mencapai 14 tahun Pak, cewek Katolik gitu ya. Sudah boleh. Tetapi apakah boleh-boleh saja? Kita lihat dalam poin berikut. Dalam paragraf kedua tadi dikatakan bahwa
Konferensi para uskup itu dapat menentukan umur perkawinan atau usia perkawinan yang lebih tinggi. Maka dalam aturan kitab hukum kanonik ini juga gereja universal memang menetapkan aturan demikian. Akan tetapi, seperti dikatakan dalam paragraf kedua, juga memberikan keleluasaan penetapan umur yang lebih tinggi di setiap gereja partikular. Gereja partikular itu maksudnya ya di setiap wilayah. Kalau di Indonesia ini karena ada lembaga yang menangani itu yang dinamakan dengan Konferensi Wali Gereja Indonesia, KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, itu dapat secara leluasa menerapkan ketentuan umur yang lebih tinggi dari 16 tahun untuk pria dan 14 tahun untuk wanita. Bukan sebaliknya. Kalau menentukan umur lebih muda, lebih rendah dari 16 dan 14 itu nggak boleh. Tetapi yang diperbolehkan di sini bagian gereja-gereja universal yang disebut dengan gereja partikular atau disebut dengan gereja dalam konteks wilayah-wilayah itu. Misalnya seperti di Indonesia, ini dianggap saja sebagai wilayah ya, yang dikelola oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia oleh KWI. Ini dapat menetapkan ketentuan umur yang lebih tinggi dari ketentuan batas pria 16 tahun minimum dan batas minimum wanita 14 tahun. Kendati demikian, KWI atau Konferensi Wali Gereja Indonesia, siapa itu KWI? KWI itu sama seperti lembaga-lembaga di agama-agama lain, ada MUI, Walubi, PHDI, PGI, ya. KWI ini lembaga keagamaan Katolik kan, Konferensi Wali Gereja Indonesia. KWI terikat juga dengan Undang-Undang Sipil Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Ini dalam undang-undang yang baru tentang perkawinan. Kalau undang-undang yang lama tentang perkawinan tahun 1974 di Indonesia dikatakan pria itu 19, wanita 16 kalau nggak salah ya. Ini. Nah, bagaimana Pak berhadapan dengan situasi seperti ini? Gereja menetapkan bahwa umur menikah untuk wanita 14 tahun, untuk pria minimal 16 tahun. Sedangkan di Indonesia sendiri itu jauh lebih tinggi ketentuannya ketimbang ketentuan dalam hukum gereja Katolik. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana solusinya? Bagaimanapun perlu diketahui bahwa ketentuan dalam hukum perkawinan gereja Katolik juga tetap berlaku, tetapi juga orang sebagai umat Katolik, sebagai gereja Katolik juga tetap menghargai adanya ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Apa maksudnya? Maksudnya seperti ini.
ketika ada seseorang menikah, orang Katolik menikah, pria sudah genap 16 tahun, wanita sudah genap 14 tahun. Boleh menikah kan? Kalau dia orang Katolik, dia akan diperkenankan untuk menikah dalam gereja Katolik. Dan perkawinannya itu sah dalam hukum gereja Katolik. Tetapi berhadapan dengan hukum di Indonesia, hukum perkawinan, perkawinan yang dilangsungkan itu belum layak. Ya, perkawinan yang dilangsungkan itu belum layak. Nah, maka dikatakan di sini konferensi para uskup berwenang penuh menetapkan usia yang lebih tinggi untuk merayakan perkawinan secara legit. Legit yang dimaksudkan di sini itu adalah ya secara resmi, secara sah. Maka ketika orang Katolik menikah umur 16 tahun yang laki-laki, wanita umur 14 tahun, sah nggak secara Katolik? Sah. Hanya layak atau tidak menurut ketentuan hukum di Indonesia? Belum layak. Gitu ya. Maka ini berkaitan dengan istilah sah dan layak. Kalau sudah mencapai batas umur minimal dalam gereja Katolik itu dianggap sah. Tetapi ketika kita berada di negara Indonesia, yang bersangkutan pernikahannya itu belum layak. Itu ya, bisa kita mengerti. Ini berkaitan dengan umur. Maka harapan saya kita tidak lagi dibingungkan kalau misalnya seorang sudah menikah, umurnya kok ketentuannya lebih rendah ketimbang ketentuan hukum di Indonesia. Ya tadi solusinya seperti itu. Bukan solusi ya, semacam ketentuannya seperti itu. Ketika seseorang menikah dalam batas minimal aturan gereja Katolik, sah nggak pernikahannya? Sah. Bagaimana berhadapan dengan ketentuan hukum sipil di Indonesia? Sah atau tidak? Bukan, kalau berhadapan dengan hukum sipil itu bukan sah dan bukan masalah sah dan tidak ketika berbicara di sini, tetapi lebih berbicara pada layak atau tidak. Sah dalam pernikahan gereja Katolik, tetapi belum layak dalam konteks hukum perkawinan sipil di negara Indonesia. Itu ya, berkaitan dengan batas umur minimal perkawinan. Lalu halangan yang kedua, kita berbicara halangan yang kedua, yakni halangan penculik. Raptus atau bahasa lain dikatakan penculikan. Dalam Kanon 1089. Saya bacakan di sini. Antara laki-laki dan perempuan yang diculiknya atau sekurang-kurangnya ditahan dengan maksud untuk dinikahi, tidak dapat ada perkawinan, kecuali bila kemudian setelah perempuan itu dipisahkan dari penculiknya serta berada di tempat yang aman dan merdeka dengan kemauannya sendiri memilih perkawinan itu. Penculikan itu juga menjadi aral atau halangan perkawinan. Kalau pertama tadi berkaitan dengan umur ya, batas umur. Yang kedua kita berbicara tentang penculikan. Penculikan menjadi aral atau halangan perkawinan apabila penculikan itu memiliki intensi atau maksud untuk menikahi orang yang bersangkutan. Mengapa demikian? Karena halangan penculikan
atau penahanan ditetapkan untuk menjamin kebebasan pihak wanita. Karena berkaitan dengan hak untuk menikah tanpa paksaan apapun. Mengapa demikian? Lantaran kemauan bebas adalah syarat mutlak demi keabsahan kesepakatan nikah. Kemauan bebas itu syarat mutlak untuk keabsahan atau sahnya, atau bahasa kita mengatakan ya sahnya tadi lah ya, sahnya adanya kesepakatan nikah. Nah, maka penculikan, karena kalau penculikan itu dianggap orang tidak bertindak secara bebas. Nah, perlu diketahui bahwa penculikan di sini tidak sama dengan kawin lari. Nah, ini. Aral atau halangan penculikan itu maksudnya di sini yang diculik tidak mau dinikahi. Misalnya cowok senang dengan cewek itu, kemudian cewek itu nggak mau, wah dia diculik dipaksa nikah, tidak bisa. Itulah yang dimaksudkan aral atau halangan penculikan. Diculik karena mau dinikahi. Ya. Dan aral penculikan itu terjadi karena yang bersangkutan yang diculik itu tidak mau dinikahi. Dia nggak mau kok dipaksa, itu kan? Nah, padahal di sini dalam perkawinan itu kemauan bebas itu syarat mutlak untuk keabsahan kesepakatan nikah. Beda dengan kawin lari ya. Kalau kawin lari itu keduanya mau nikah. Si pria dan wanita dua-duanya mau nikah, ya, nah, mau nikah. Tapi orang tuanya nggak setuju, maka nikah tempat lain. Ya, itu aral penculikan tidak sama dengan kawin lari. Kalau istilah aral penculikan sekali lagi, yang diculik tidak mau dinikahi. Sedangkan kalau kawin lari, kedua-duanya mau menikah, tetapi orang tuanya tidak setuju, gitu kan? Ini halangan yang kedua. Alasan gereja menetapkan bahwa penculikan itu sebagai aral atau halangan pernikahan itu adalah karena sebagai berikut. Pertama, gereja tidak menjamin kebebasan wanita dalam menyerahkan kesepakatan atau konsensus pernikahan. Ketika orang mau menyatakan kesepakatan untuk menikah, itu harus didasari dengan kehendak bebas. Lalu, alasan yang kedua, gereja hendak menjamin nilai kebahagiaan suami istri. Maka ada istilah bonum conjugis. Kesejahteraan atau kebahagiaan suami istri. Kalau salah satu diculik, ya kan salah satunya nggak bertindak bebas. Artinya dia menikah dengan keterpaksaan. Nah itu. Maka alasan gereja menetapkan penculikan sebagai halangan karena dua alasan sebagaimana tersebut di atas itu ya. Nah, unsur kebebasan itu yang menjadi hal yang utama di sini untuk perihal penculikan. Lalu kebahagiaan suami istri. Kebahagiaan suami istri juga ketika sudah berlangsung nanti menikah. Itu juga nanti tetap berlandaskan pada pondasi utama kebebasan entah wanitanya atau pria. Tapi pertama-tama di sini yang dimaksudkan di sini adalah kebebasan wanita dalam untuk menyatakan kesepakatan nikah dan ketika nanti kedua-duanya menjalin hidup berkeluarga. Tidak boleh ada paksaan. Harus dengan kebebasan. Itu ya dari sini.
Nah, kemudian kita berbicara sekarang tentang halangan yang ketiga. Halangan pembunuhan teman perkawinan atau disebut juga dengan halangan kejahatan. Hal ini dinyatakan dalam Kanon 1090. Ya. Nah, dalam Kanon 1090 dikatakan bahwa tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang yang dengan maksud untuk menikahi orang tertentu melakukan pembunuhan terhadap pasangan orang itu atau terhadap pasangannya sendiri. Itu dalam Kanon 1090 paragraf pertama. Dalam paragraf kedua dikatakan juga tidak salah perkawinan yang dicoba dilangsungkan antara mereka yang dengan kerjasama fisik atau moral melakukan pembunuhan terhadap salah satu dari pasangan itu. Itu bunyi dari Kanon 1090 paragraf 1 dan 2. Tadi ya. Nah ini pembunuhan teman perkawinan termasuk tindakan kejahatan pembunuhan. Maka ini juga menjadi aral atau halangan perkawinan. Nah, halangan kejahatan yang dimaksudkan di sini itu terjadi apabila ada pembunuhan terhadap partner. Partner itu rekan, kawan, ya, kawannya sendiri atau partner atau rekannya orang lain. Maksudnya partner itu pasangan ya, rekan pasangan terhadap pasangannya sendiri atau pasangan orang lain. Ini saya contohkan di sini. Pembunuhan itu memiliki maksud atau intensi untuk menikahi orang lain. Saya contohkan di sini. A membunuh si B untuk menikah dengan D. Biarpun D tidak tahu atas niat si A, maka halangan perkawinan tetap berlaku. Karena dilihat di sini, poin di sini adalah pembunuhan itu memiliki maksud atau intensi kehendak untuk menikahi orang lain. Entah yang dibunuh itu adalah pasangannya sendiri atau pasangan orang lain, halangan itu juga masih tetap berlaku, masih tetap tidak boleh. Karena apa? Yang bersangkutan masih terlibat secara aktif. Maka dikatakan di sini, halangan kejahatan terjadi apabila ada pembunuhan terhadap rekannya sendiri atau pasangannya sendiri dan pasangan orang lain atau pasangan orang lain. Kemudian yang kedua, pembunuhan itu punya maksud untuk menikahi orang lain. Dan yang ketiga, si pembunuh terlibat aktif. Maka ketika dalam sifat perkawinan Katolik yang monogam tak terceraikan, perkawinan Katolik berlaku selamanya. Satu untuk selamanya. Hanya maut yang memisahkan. Maka ketika dikatakan maut atau kematian yang memisahkan, kalau kematian itu disebabkan oleh pasangannya sendiri atau pasangan orang lain yang dengan maksud untuk menikahi salah satu dari pasangan itu, tentu itu tetap tidak diperkenankan untuk menikah. Karena termasuk tindakan kriminal pembunuhan itu. Dalam hal ini pembunuhan teman perkawinan. Nah, alasannya kenapa gereja menetapkan kejahatan sebagai halangan
nikah atau halangan perkawinan. Pertama, gereja tidak melindungi kesucian perkawinan. Yang kedua, gereja tidak melindungi martabat kehidupan manusia. Dan yang ketiga, gereja tidak melindungi nilai luhur sakramen atau bonum sacramenti. Nah, ini alasan mengapa gereja menetapkan kejahatan sebagai halangan nikah. Ada 3 poinnya. Sekali lagi, hendak melindungi kesucian perkawinan. Yang kedua, melindungi martabat kehidupan manusia. Yang ketiga, melindungi nilai luhur sakramen atau nilai luhur atau nilai suci dari ikatan perkawinan yang berlangsung. Ini kita berbicara sampai di halangan yang ketiga. Apa halangan yang sudah kita bicarakan tadi sampai di sini? Pertama, halangan berkaitan dengan umur. Yang kedua, halangan penculikan. Yang ketiga, halangan kejahatan. Nah, sekarang kita akan berbicara halangan yang keempat, yakni impotensi yang termuat dalam kanon 1084. Dikatakan dalam kanon ini, paragraf 1 bahwa impotensi untuk melakukan persetubuhan yang mendahului perkawinan dan bersifat tetap, entah dari pihak laki-laki, entah dari pihak perempuan, entah bersifat mutlak, entah relatif, menyebabkan perkawinan tidak sah menurut kodratnya sendiri. Dalam paragraf kedua, jika halangan impotensi itu dilakukan entah karena keraguan hukum, entah keraguan fakta, perkawinan tidak boleh dihalangi, dan sementara dalam keraguan, perkawinan tidak boleh dinyatakan tidak ada. Paragraf ketiga, sterilitas tidak melarang dan tidak mengagalkan perkawinan dengan tetap berlaku ketentuan kanon 1098. Yang dikatakan di sini adalah halangan impotensi. Apa maksudnya di sini? Impotensi, halangan impotensi yang dimaksudkan di sini itu adalah bahwa adanya ketidakmampuan untuk melakukan aktus konjugalis atau tidak mampu untuk melakukan persetubuhan. Dan hal ini bisa terjadi baik pada pria ataupun wanita. Maka pengertian impotensi dalam kaitan perkawinan ini sekali lagi adalah ketidakmampuan untuk melakukan persetubuhan. Dan ini terjadi baik pada pria ataupun wanita. Nah, sekarang kita coba bahas yang pria dulu. Sejauh mana seorang pria dinyatakan tidak impoten? Ya. 1. Bila ada kemampuan untuk ereksi. Tahu ereksi? Kalau nggak tahu, saya tulis di sini. Ereksi itu membesar dan atau menegangnya atau tegaknya penis. Kalau seorang pria itu memiliki kemampuan untuk ereksi, berarti dia tidak impoten. Kemudian, sejauh mana seorang pria dinyatakan tidak impoten? Yang kedua, bila ada kemampuan untuk penetrasi. Apa itu penetrasi? Memasukkan kelamin pria atau penis ya ke dalam kelamin wanita atau vagina. Kalau ada kemampuan untuk itu, berarti dia dinyatakan tidak impoten. Lalu yang ketiga, bila ada kemampuan untuk ejakulasi. Apa itu ejakulasi? Pemancaran atau pelepasan mani dari lubang sakar atau testis. Nah, maka ketika seorang pria dinyatakan tidak impoten, itu kalau 3 hal ini yang secara fisik kelihatan ya. 1, bisa ereksi. 2, bisa penetrasi. Yang ketiga, bisa ejakulasi.
seorang pria tidak bisa melakukan 3 hal ini, itu maka berarti pria tersebut tidak bisa melakukan aktus konjugalis atau tidak bisa melakukan persetubuhan. Nah, ketika tidak bisa melakukan persetubuhan, artinya dinyatakan yang bersangkutan itu impoten, ya, yang bersangkutan itu impoten, maka ini yang menjadi aral juga atau halangan perkawinan. Nah, lalu ketidakmampuan pria untuk melakukan persetubuhan itu dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Hal pertama, impotensi fisik. Bila dalam diri pria itu ada kekurangan anatomis, misalnya kelemahan penis, ya, kelemahan penis itu maksudnya ya ada hal tertentu yang membuat yang bersangkutan itu penisnya kecil terus misalnya gitu kan. Lalu kekurangan testis ataupun ketiadaan testis, hanya penis saja testisnya nggak ada. Tahu ya, kita tahu bedanya testis dan penis. Penis itu yang apa namanya, telunjuk ini, kemudian kalau testis itu yang bulat. Nah itu. Lalu ketiadaan atau kekurangan penis, atau itu karena impotensi fisik atau secara anatomis demikian. Maka ketika seseorang misalnya memiliki impotensi fisik secara anatomis ini, entah ada kelemahan penis, kekurangan testis, ketiadaan atau kekurangan penis, itu juga tidak dapat melakukan persetubuhan. Pasti kan? Nah kalau nggak ada testis, bagaimana dia akan bisa ejakulasi? Nah itu. Lalu yang kedua, ketidakmampuan pria untuk melakukan persetubuhan itu dapat dipengaruhi oleh impotensi fungsional. Nah, hal ini berhubungan dengan ketidakmampuan melakukan fungsi persetubuhan. Misalnya, tidak mampu ereksi atau ejakulasi yang tidak pada waktunya. Impotensi fungsional ini dapat terjadi pada seorang pria terhadap setiap wanita atau pada wanita tertentu. Ya, impotensi fungsional artinya dia tidak bisa ereksi, tidak mampu ereksi. Juga tidak mampu ejakulasi. Nah, ketika saya tidak mampu ereksi, padahal dikatakan tiga hal tadi, seseorang dikatakan tidak impoten itu kalau bisa apa tadi? Ereksi, penetrasi, ejakulasi. Nah, kalau ereksi dia tidak bisa, tidak bisa tegak kayak gini. Nah, maka juga itu salah satu hal yang dikatakan impoten. Itu ya tentang impoten yang menjadi aral perkawinan untuk pria. Nah, ini maka bagi pria-pria ini untuk yang Katolik khususnya, untuk pria-pria yang Katolik tolong dilihat itu. Lalu bagaimana ketika seorang wanita itu sekarang dinyatakan tidak impoten? Seorang wanita dinyatakan tidak impoten kalau pertama ada kemampuan untuk menerima penis, yang kedua ada kemampuan untuk menerima air mani. Mengapa? Kemampuan untuk menerima penis ini berkaitan dengan hal dasar untuk pria tadi yang tidak impoten tadi, ketika dia bisa ereksi dan ejakulasi, penetrasi, ketika bisa ereksi dan penetrasi.
Lalu kemampuan untuk menerima air mani dalam diri wanita ini karena berkaitan dengan ejakulasi. Maka hal yang alamiah antara pria dan wanita dalam kaitan dengan impoten itu saling berkaitan satu sama lain. Ereksi dan penetrasinya pria itu berkaitan dengan kemampuan untuk menerima penis dari si wanita. Lalu kemampuan pria berkaitan dengan ejakulasi berkaitan dengan kemampuan wanita ketika menerima air mani. Ya. Kemudian ketidakmampuan wanita untuk melakukan persetubuhan itu dipengaruhi oleh dua hal berikut. Pertama, impotensi fisik. Bila ada kekurangan organ genital sehingga wanita tidak dapat menerima penetrasi. Hal ini disebabkan oleh tiadanya vagina, ada penyempitan vagina, tidak ada konstruksi pada otot-otot di liang vagina. Ya artinya penetrasi kan tadi ketika manis bisa masuk. Nah, ketika yang bersangkutan tidak bisa menerima penetrasi karena tiadanya vagina atau hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, maka itu bisa dikatakan impotensi untuk si wanita. Poin pertama. Yang kedua, impotensi fungsional. Artinya ketidakmampuan wanita melakukan persetubuhan dipengaruhi, kalau pertama impotensi fisik, yang kedua impotensi fungsional. Apa maksudnya impotensi fungsional? Seorang wanita tidak dapat melakukan fungsi actus conjugalis. Apa arti actus conjugalis? Persetubuhan yang biasanya dialami oleh wanita yang vaginismus atau oleh wanita yang pada umumnya. Artinya maksudnya di sini kepekaan berlebihan dari kelamin atau saluran vagina. Sehingga bila ada rangsangan sedikit saja sudah menimbulkan reaksi dalam bentuk penyempitan. Maksudnya gini, yang bersangkutan itu normal punya ya vagina. Tetapi ketika mau melangsungkan persetubuhan, tapi dia menyempit sendiri dan gak mau buka-buka lagi. Itulah yang dinamakan impotensi fungsional. Maka istilah impoten tidak hanya ada dalam diri pria, dalam diri wanita pun demikian. Ketentuan bagaimana pria itu impoten, tidak impoten, wanita impoten, tidak impoten, itu secara singkat juga sudah saya bahas di sini. Karena ini juga yang menjadi aral atau halangan perkawinan. Nah, konteks impotensi di sini perlu kita ketahui bahwa bagi pria dan wanita halangan impotensi itu berlaku apabila, atau kalau kita bahas dengan pertanyaan yang lebih sederhana, sejauh mana toh impotensi itu menjadi halangan bagi pria dan wanita? Pertama, sejauh impotensi itu ada sebelum menikah. Artinya ketika seorang pria tidak bisa ereksi, penetrasi, ejakulasi itu sejak sebelum menikah. Atau ketika wanitanya tidak mampu untuk menerima hal-hal yang normal dari pria ketika orang melakukan persetubuhan terhadap wanita yang sudah kita jelaskan tadi.
dan itu ada sebelum menikah, maka itu menjadi aral atau halangan perkawinan. Sekali lagi, sejauh impotensi itu ada sebelum menikah. Yang kedua, manakala impotensi itu bersifat menetap yang bersifat mutlak ataupun relatif. Artinya, tidak dapat melakukan persetubuhan entah dengan orang tertentu atau dengan semua orang. Maksudnya di sini ialah bahwa pokoknya yang bersangkutan itu tidak bisa melakukan persetubuhan, gitulah, tidak mampu melakukan persetubuhan. Dan yang ketiga, ada kepastian yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, ini maka impotensi itu menjadi halangan bagi pria dan wanita. Itu pertama, impotensi itu ada sebelum menikah, terjadi sebelum menikah. Kemudian manakala impotensi itu bersifat tetap, artinya dia tidak bisa melakukan persetubuhan, tidak mampu melakukan persetubuhan dengan siapapun lah, ya. Lalu yang ketiga, ada kepastian yang dapat dipertanggungjawabkan. Ada kepastian. Kepastian itu dipertanggungjawabkan, bukan diandai-andaikan. Misalnya diperkirakan, woi, dia itu tidak bisa ereksi, dia itu ada masalah dengan vaginanya. Bukan karena berandai-andai, tetapi harus dengan kepastian, dapat dipertanggungjawabkan, entah tanggung jawab moral ataupun secara medis, gitu ya. Maka halangan impotensi bagi pria atau wanita itu sekali lagi bukan berdasarkan proses pengandaian atau berdasarkan proses tuduh menuduh, tetapi harus benar-benar pasti dapat dipertanggungjawabkan, entah dengan dipertanggungjawabkan secara moral ataupun secara medis. Nah, kemudian ini yang perlu saya sampaikan di sini dan juga sudah dinyatakan dalam kanon tadi. Impotensi tidak sama dengan sterilisasi atau mandul. Kalau impotensi itu artinya orang tidak mampu melakukan aktus konjugalis atau orang tidak mampu melakukan persetubuhan. Bahasa Latinnya dikatakan impotentia condi. Sedangkan sterilisasi atau kemandulan itu maksudnya adalah ketidakmampuan untuk menurunkan anak-anak, atau tidak mampu untuk memberikan keturunan, kira-kira gitu. Impotensi tidak sama dengan sterilisasi atau mandul. Sekali lagi ya, kalau impotensi itu karena orang tidak mampu melakukan persetubuhan, sedangkan mandul tidak mampu untuk memberikan keturunan atau tidak mampu untuk menurunkan anak. Dalam hubungan dengan sterilisasi atau kemandulan dapat dikatakan demikian. Perkawinan tetap sah meskipun tidak dapat menghasilkan keturunan. Ingat ini ya. Perkawinan tetap sah meskipun tidak dapat menghasilkan keturunan. Orang yang mandul, sterilisasi atau kemandulan tidak sama dengan impotensi. Gitu ya, tidak sama. Harus kita perhatikan dengan betul ini. Dan kalau perkawinan sudah dilangsungkan, maka perkawinan tetap sah meskipun tidak dapat menghasilkan keturunan. Sedangkan perkawinan nanti tidak sah
apabila sterilisasi atau kemandulan itu menjadi syarat yang menentukan penyerahan konsensus atau syarat yang menentukan kesepakatan nikah. Kalau masih yang pertama jelas ya bahwa perkawinan sah meskipun tidak memiliki anak atau tidak dapat menghasilkan keturunan. Sedangkan yang kedua, perkawinan tidak sah apabila kemandulan itu menjadi syarat untuk menikah. Maksudnya seperti ini. Syarat menentukan penyerahan konsensus. Ketika orang melaksanakan kesepakatan nikah, apabila kemandulan itu menjadi syarat, entah dari pria atau wanita, lalu ternyata itu terjadi, maka perkawinan tidak sah. Maka jelas dikatakan di sini yang dalam Kanun 1084 paragraf 3 bahwa sterilitas tidak melarang dan tidak menggagalkan perkawinan. Dengan tetap berlaku ketentuan Kanun 1098. Nah, Kanun 1098 ini bunyinya adalah demikian, bahwa orang yang melakukan perkawinan karena tertipu oleh muslihat yang dilakukan untuk memperoleh kesepakatan mengenai suatu kualitas dari pihak lain yang menurut hakikatnya sendiri dapat sangat mengacau persekutuan hidup perkawinan, menikah dengan tidak sah. Ini maksud yang kedua tadi. Apabila kemandulan itu menjadi prasyarat untuk menikah, janji, prasyarat awal untuk menikah, tetapi kemudian ternyata terjadi penipuan, maka perkawinan itu dianggap tidak sah. Tidak sahnya bukan karena persoalan mandulnya, sterilisasinya, tetapi karena persoalan penipuannya. Jelas ya yang di sini ya. Nah, bagaimana bila terjadi penipuan tentang situasi kemandulan untuk memperoleh konsensus? Ini yang sudah saya nyatakan tadi. Bila hal ini terjadi, maka pihak A bisa menuntut B bahwa perkawinan tidak sah. Itu seperti yang dinyatakan dalam Kanun 1098. Ini karena berkaitan dengan kasus penipuan ya, atau tipu muslihat. Nah, baik, ini para siswa. Mengapa gereja menetapkan impotensi sebagai aral atau halangan perkawinan? Pertama, gereja melihat kodrat perkawinan itu sendiri yang terarah kepada nilai suami istri. Itu yang pertama dan utama. Gereja melihat kodrat perkawinan itu sendiri yang terarah kepada nilai suami istri. Kesejahteraan, kebahagiaan suami istri. Maka dalam hal ini, gereja melihat nilai kesejahteraan, kebersamaan suami istri, cinta suami istri lebih diutamakan. Meskipun yang bersangkutan tidak memiliki anak, tetapi dapat menjaga nilai-nilai luhur cinta suami istri, maka perkawinan itu tetaplah sah. Gitu ya. Maka sekali lagi saya ulang di sini. Mengapa gereja menetapkan impotensi sebagai aral atau halangan perkawinan? Itu karena gereja melihat kodrat perkawinan itu sendiri yang terarah kepada cinta, nilai-nilai cinta suami istri. Atas dasar nilai-nilai cinta suami istri itu, maka meskipun dalam perkawinan tidak memiliki anak, perkawinan yang dilangsungkan tetap sah. Itu ya. Berkaitan dengan halangan yang keempat, impotensi. Nah, ini para siswa, 4 halangan perkawinan
4 halangan kanonik berkaitan dengan perkawinan gereja Katolik. Apa tadi 4 hal yang sudah kita bahas? Umur, penculikan, kejahatan, dan yang keempat impotensi. Nah ini. Baik para siswa yang terkasih, poin berikutnya berkaitan dengan halangan-halangan perkawinan yang masih ke 5 sampai ke 12 itu nanti, itu kita akan teruskan pekan depan dalam pertemuan berikutnya ya. Nah itu. Maka pertemuan pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Cukup pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan untuk hari ini kita belum ada penugasan yang tertulis dan harus kalian kumpulkan. Karena nanti saya akan memberikan penugasan setelah kita selesai berbicara pada poin satu persatu. Poin pertama tentang 3 syarat sahnya perkawinan Katolik, tentang halangan bebas dari halangan nikah tadi belum selesai kita bicarakan. Nanti kalau itu sudah selesai kita berbicara, baru nanti sudah selesai kita bahas, itu baru nanti akan saya berikan tugas. Maka untuk hari ini tugas kalian hanya melihat, menyimak saja ya penjelasan yang saya berikan. Baik, demikian para siswa yang dapat saya berikan berkaitan dengan syarat-syarat sahnya perkawinan Katolik pada bagian pertama ini. Memang bagian pertama ini kita hanya membahas tentang 3 syarat sahnya perkawinan Katolik. Pengantar untuk itu apa 3 syarat sahnya perkawinan Katolik tadi? Tidak terhalang kanonik atau bebas dari halangan-halangan kanonik. Yang kedua, adanya konsensus atau kesepakatan nikah. Yang ketiga, dirayakan dalam forma kanonika. Pembahasan poin pertama tentang bebas dari halangan-halangan nikah itu baru kita bicarakan 4 poin. Kita masih akan membicarakan lagi 8 poin berikutnya terkait dengan halangan-halangan perkawinan dalam pertemuan berikutnya. Maka para siswa yang terkasih, demikian dapat saya berikan, sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya, dan dalam pertemuan kita berikutnya kita masih akan membahas materi berkaitan dengan halangan perkawinan. Kita masih berbicara pada poin syarat sahnya perkawinan Katolik pada poin pertama, bebas dari halangan-halangan kanonik. Yang hari ini belum selesai kita bicarakan, kita akan membicarakan lebih lanjut berkaitan dengan halangan-halangan itu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik para siswa, sekali lagi terima kasih. Semoga kita senantiasa dalam berkat dan lindungan Tuhan selalu. Dan semoga kita semua senantiasa menjaga kesehatan ya. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga kita senantiasa selalu dalam berkat, lindungan, dan cinta serta kasih Tuhan selalu. Demikian, sampai bertemu dalam pertemuan pekan depan. Berkat Tuhan menyertai kita semua.